Indo Supply Chain. Kali ini ada yang spesial nih. Jadi yuk diajakin teman-temannya, sahabat-sahabat online-nya ikutan live kali ini. Oke, kita siapa dulu nih? Siapa aja yang udah? Halo Dokter Haikal. Oke. Tema kali ini agak sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, karena selama beberapa bulan kita terus berjibaku melawan virus gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita tetap fit gitu ya dalam keadaan yang sulit. Nah, agar gitu ya, agar kita tidak salah langkah, kita harus lihat langsung dan dengar gitu ya dari narasumbernya. Jadi saat ini kita punya narasumber gitu ya, seorang dokter gitu ya, ganteng ya menurut saya ya. Jadi langsung kita undang aja nih ya, Dokter Haikal. Kita undang, coba bentar. Oke. Udah cukup nih. Halo, selamat malam Dokter Haikal. Halo, malam Mbak, apa kabar? Baik dokter. Nah, kemungkinan sahabat-sahabat online ISC yang hari ini ikutan live, masih ada yang belum kenal dokter nih. Jadi tolong diperkenalkan dirinya ya dok ya. Oke, baik. Nama saya Dr. Haikal Ansyari. Saya dokter anti-aging dan saya juga seksolog. Dan saat ini saya selain praktek juga berprofesi sebagai presenter acara kesehatan di TV One yaitu Hidup Sehat. Dan juga sebagai narsum di beberapa acara kesehatan. Seperti itu, Mbak. Wah banyak banget nih ya kegiatannya. Gimana tuh lagi waktunya ya dok ya? Ya, sebisa mungkin tentunya diatur jadwalnya ya. Tentunya kan selama pandemi ini lebih banyak aktivitas secara virtual ya. Jadi Oh iya effortnya benar. tidak begitu besar kalau kita lakukannya secara off air ya. Betul. Nah, kali ini nih dok, ISC membawa tema slide kita, yaitu tips Ya, penjaga tubuh tetap fit di situasi yang sulit. Dimana kita oke, tahu ya dok ya, udah berbulan-bulan kita betul. masih berjibaku nih dengan COVID-19, yang sampai saat ini kita belum tahu nih obatnya gitu ya. Jadi mungkin biar kita nggak salah kaprah nih, kita mau dengar langsung dari dokter nih. Penjelasan secara umum aja nih dok tentang virus COVID yang saat ini kita sedang perjuangkan agar kita semuanya sehat. Iya. Oke, jadi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi nama penyakitnya COVID-19. Dan penyakit Ya. ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. Jadi virus SARS-CoV-2 termasuk famili virus corona. Dan kita Oh, tahu bahwa penyakit ini kenapa menjadi pandemi? Pandemi ini artinya meluas ke seluruh dunia karena penyakit ini mudah menular. Mudah menularnya melalui droplet atau percikan air yang keluar pada saat kita berbicara, batuk, bahkan bersin. Dan virus ini juga bisa menular secara tidak langsung pada permukaan benda. Jadi penelitian menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 ini bisa hidup lama di permukaan benda. Contohnya, pada permukaan plastik, virus bisa bertahan hidup hingga 3 hari. Ya, makanya kenapa kita disarankan untuk rutin mencuci tangan supaya kalau misalnya tangan kita menyentuh permukaan benda, kemudian tangan kita menyentuh hidung, mulut, mata, maka kita berpotensi untuk tertular virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dan saat ini WHO sudah mengungkapkan, sudah menunjukkan, sudah membenarkan bahwa ternyata SARS-CoV-2 ini virusnya bisa bertahan di udara. Jadi dari bentuk droplet, kalau droplet ini kan dia diameternya lebih besar kan. Nah, dia ternyata bisa berubah menjadi lebih kecil atau aerosol. Nah, kalau sudah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, maka virus ini bisa bertahan hingga 8 jam. Makanya saat ini protokol yang mesti kita patuhi
selain kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, ya, rutin cuci tangan, tapi kita juga disarankan. Halo, halo, iya, Signalnya nggak bersahabat. iya, oke, Halo? iya, halo, 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 Halo? halo, halo, Dengar halo, suara saya nggak, Dok? dengar, 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 Oh ya, oke. Dilanjutin aja, Dok. iya, halo. Ya. Iya, iya. Jadi kan tadi saya bilang bahwa WHO juga sudah membenarkan bahwa partikel lebih kecil dan kalau dia sudah jadi partikel yang lebih kecil, maka dia bisa bertahan 8 jam di udara. Makanya protokol yang mesti kita perhatikan dan kita jalankan saat ini selain kita menggunakan masker, menjaga jarak, maka ventilasi ruangan tersebut harus baik supaya virus tidak terkonsentrasi di dalam ruangan. Gitu. Ya, silakan, Mbak. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjutin aja, Dok. Jelas, jelas. Jelas, lanjutin. Oke, terus Sudah. kira-kira siapa ya, Dok, yang Ya. rentan? Yang rentan terkena virus ini? Iya, betul. Semua orang rentan terkena virus ini, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya. Dan tentunya yang mesti kita perhatikan adalah saat ini banyak sekali orang tanpa gejala, ya. Artinya apa? OTG adalah mereka yang daya tahan tubuhnya baik, tapi orang dengan daya tahan tubuh baik bukan berarti dia tidak bisa terkena. Dia tetap bisa terkena virus, tapi tidak bergejala. Nah, yang berbahaya kalau para OTG ini berinteraksi dengan orang yang rentan resiko tinggi. Siapa saja mereka? Orang tua, anak kecil, ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi. Nah, mereka-mereka ini kalau terinfeksi virus, maka akan muncul gejala dan bisa meningkatkan resiko komplikasi yang serius. Itu. Oke, berarti sebenarnya semua orang itu punya kesempatan terkena semuanya ya, Dok ya. Jadi dia nggak Betul, memandang punya potensi yang sama. sehat atau enggak, cuma bedanya nanti dia jadi pembawa virus atau terkena emang virusnya, gitu ya, Dok ya. Iya, Oke, iya. kira-kira nih, Dok, langkah-langkah apa aja nih yang harus kita lakukan agar kita tercegah dan terlindungi dari virus ini, Dok? Soalnya kan kalau tadi Iya. WHO udah bilang bahwa lewat udara juga udah bisa, itu sangat serem banget ya. Jadi maksudnya apalagi saat ini banyak orang masih bekerja keluar rumah gitu. Jadi kira-kira tipsnya nih, Dok, agar kita terlindungi dan tercegah dari virus COVID-19 ini. Oke, tentunya kita harus jalankan pola hidup sehat dan bersih.
Pola hidup sehat Ya. tentunya apa? Seperti mengatur pola makan dengan nutrisi seimbang ya, rutin olahraga, tidur cukup, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan, dan bisa menghandle stres dengan baik. Sedangkan pola hidup bersih adalah yang sangat penting dan utama kita lakukan. Kalau kita keluar rumah, maka jangan lupa untuk selalu kenakan masker ya. Masker kain ini dapat digunakan dan ingat masker kain harus diganti setiap 4 jam. Jadi kalau kita keluar rumah, kita mesti bawa cadangan masker kain. Yang kedua, kita harus mengatur jarak ya. Atur jarak minimal 1,5 meter dan hindari kerumunan. Rutin cuci tangan, makanya kalau kita bepergian jangan lupa untuk membawa hand sanitizer andai kata di tempat tersebut tidak ada tempat cuci tangan. Dan berhubung virus ini ternyata bisa bertahan di udara, maka ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, kita mesti perhatikan ventilasi ruangan. Jangan sampai kita berada di dalam ruangan dengan ventilasi tertutup dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kita harus berinteraksi dengan orang di sebuah ruangan dengan ventilasi yang tertutup, maka usahakan jangan lebih dari 15 menit. Kalau kita berinteraksi dengan orang lebih dari 15 menit, disarankan untuk lakukan secara virtual. Oh my god. Sorry guys, internet connectednya. Halo, sorry. Oke, ini udah banyak ya yang live. Kita lagi menunggu dokter. Halo, halo Pak Suprayono, kita nunggu dokternya lagi ya. Sorry, ini internetnya agak
bermasalah. Sorry ya dok ya. Iya, Aduh, nggak apa-apa. karena di rumah aja nih internetnya ngikut nge-lag nih. Oke, kita lanjut aja. Tadi sampai di mana dok penjelasannya? Karena kita langsung terputus tadi Ya, jadi di saya intinya sih sepertinya. kita harus terapkan pola hidup sehat dan hidup Iya, bersih. benar. Gitu. Jaga kebersihan ya dok ya. Betul. Oke, ini udah banyak yang ngasih pertanyaan nih dok. Ya, Tadi ada yang bertanya, saat daya tahan tubuh melemah, mungkin efek kelelahan atau stres, tips-tips apa aja ya dok yang disarankan agar tetap mampu memproteksi diri dari COVID selain penggunaan masker. Jadi mungkin walaupun di rumah aja deadline pekerjaan tetap banyak gitu ya dok ya. Jadi mungkin stres. Nah kira-kira nih biar tetap terjaga kesehatannya, tipsnya apa nih dok? Itu pertanyaan dari Mama oke. Cerdas Mandiri. Ya, kalau tubuh sedang tidak fit, sedang lelah, yang paling utama adalah tetap di rumah saja. Ya, Oke. istirahat. Gak usah keluar rumah. Ya, di rumah istirahat. Ya, makan yang benar. Ya, kalau boleh, kalau bisa konsumsi multivitamin atau yang lebih baik lagi konsumsi buah-buahan, sayuran. Ya, dan intinya istirahat, perkuat daya tahan tubuh, dan tentunya olahraga rutin. Jadi kalau sedang sedang lelah, baiknya di rumah saja. Oke, berarti tipsnya itu rutin olahraga gitu ya dok ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan ya dok ya yang dari ikutan lab kali ini. Dan dok, apakah benar virus memiliki sifat yang berubah-ubah? Dan sekarang virus itu menjadi menyebar lewat udara, bukan dari droplet aja. Iya, betul. Jadi sejumlah penelitian dari berbagai negara, ya ada dari Jerman juga, kemudian dari Swiss juga, menunjukkan bahwa ternyata partikel droplet itu kalau di udara, dia bisa berubah menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu aerosol. Ya, nah kalau dia berubah menjadi bentuk aerosol, maka virus ini bisa bertahan di udara, melayang-layang di udara. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memperhatikan ventilasi ruangan. Jadi, selama masa pandemi ini, selain kita gunakan masker, menjaga jarak, rutin cuci tangan, kita juga harus hindari ruangan dengan ventilasi yang tertutup, ya. Makanya itulah kenapa kita harus betul-betul sebaiknya kalau kita memang harus berada di sebuah ruangan yang tertutup seperti mall, supermarket, jangan kelamaan, ya. Jangan Oh, lama-lama karena kalau kita berada terlalu lama di ruangan tertutup dengan ventilasi yang tertutup, maka virus itu akan mengumpul di ruangan tersebut. Apalagi kalau dia bentuknya sudah bentuk aerosol, maka dia bertahan 3 hingga 8 jam di udara. ya. Oke, berarti terus ini ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah pH air yang tinggi dapat membantu tubuh tetap fit juga? Jadi dia concern ke minuman yang pH-nya lebih tinggi. Baik, gini, sebetulnya eh, air dengan pH tinggi atau pH basa, ya, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan tubuh masih dalam tahap penelitian. Artinya butuh penelitian lebih lanjut, lebih detail, ya. Tapi kalau kita lihat mekanisme tubuh kita, air dengan pH tinggi, pH basa, begitu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke lambung, maka otomatis dia akan turun pH-nya. Gitu. Jadi, yang paling penting adalah kita kalau mau meningkatkan, menjaga daya tahan tubuh, itu nggak bisa satu atau dua faktor, tapi banyak faktor. Mulai dari pola makan, kemudian pola olahraga harus rutin, tidur cukup itu penting ya. Kemudian tidak merokok ya, karena kalau perokok sangat rentan untuk terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan perokok
gejalanya akan lebih berat. Ya, makanya di masa pandemi ini adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Ya, kemudian Oke. selain itu juga kita harus bisa menghandle stres. Kita harus waspada, tapi nggak boleh panik. Kalau kita panik, ya, maka panik itu akan membuat kita stres dan stres akan menurunkan daya tahan tubuh. Oke, berarti kita nggak boleh stres ya dok ya. Ini kayaknya tadi ciri-cirinya itu saya banget tuh. Susah tidur, makanannya kurang sehat. Nah, saat ini saya lagi beralih nih dok ke makanan sehat yaitu beras merah ataupun beras coklat. Kira-kira Ya, itu bisa membantu nggak dok ya untuk saya dan teman-teman sahabat online ISC yang mungkin pola hidupnya hampir mirip dengan saya yang sedikit olahraga, sukanya tidurnya larut-larut atau bahkan pagi mungkin ya. Jadi akhirnya ya yang paling gampang diubah adalah masih dari pola makan dulu. Mungkin seperti itu ya dok ya. Nah saat ini ya. saya lagi ubah nih pola makan saya dari beras putih menjadi beras merah dan beras coklat. Ganti-gantian biar nggak bosen nih. Kira-kira itu membantu nggak ya dok ya? Soalnya saya Ya. juga kurang tahu nih apa ya namanya, apakah kadar kalorinya, kadar gizinya itu akan membantu saya untuk menjaga dan terlindungi dari virus COVID-nya. Ya. Jadi begini ya, memang sebagai orang Indonesia, makanan pokok Ya, kita adalah nasi, ya. betul sekali Nasi dok. berasal dari beras. Beras itu ada beras putih, beras merah, beras coklat, dan beras hitam. Ya, Semuanya ini termasuk karbohidrat kompleks, ya. Nah, oke. ini yang mau saya luruskan. Karena sebelumnya banyak orang mengatakan bahwa beras putih atau nasi putih termasuk karbohidrat simpleks, sederhana. Bukan. Nasi putih atau beras putih juga termasuk karbohidrat kompleks, sama seperti beras merah, beras coklat, maupun beras hitam. Bedanya apa? Bedanya di kalori dan indeks glikemiknya. Beras Oke. putih adalah beras dengan kalori yang paling tinggi dibandingkan beras merah, coklat, dan hitam. Kemudian, indeks glikemiknya pada beras putih juga tinggi. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan gula dalam darah. Nah, beras putih atau nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kalau kita makan 100 gram nasi atau beras putih, maka gula darah kita akan lebih cepat naik dan kita pun jadi mudah lapar kembali. Sedangkan kalau beras merah, beras coklat, beras hitam, kalorinya lebih rendah dibandingkan beras putih. Dan indeks glikemiknya lebih rendah. Artinya kalau kita makan beras merah, beras coklat, atau beras hitam, maka kita akan kenyang lebih lama. Karena apa? Karena gula darah kita tidak langsung naik mendadak, tapi perlahan naiknya. Selain itu, beras merah, coklat, dan hitam memiliki serat yang lebih banyak dibandingkan beras putih. Itulah kenapa beras coklat, beras merah sering dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Karena selain kalori rendah, dia juga memiliki serat yang tinggi. Makanya beras coklat dan beras merah ini dia juga bermanfaat dikonsumsi oleh mereka dengan penyakit diabetes atau yang punya kolesterol tinggi karena dia memiliki kandungan serat yang tinggi. Nah, berkaitan dengan COVID ya. Nah, satu hal lagi nih. Selain perokok, orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas ya juga akan lebih mudah terinfeksi penyakit. Semua penyakit termasuk penyakit COVID-19. Kenapa? Orang yang kelebihan berat badan, artinya kelebihan lemak, maka tubuhnya akan mengalami proses inflamasi atau peradangan. Nah,
inflamasi ini akan menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas akan lebih mudah terkena penyakit. Makanya penting bagi Oke. kita untuk memperhatikan konsumsi karbohidrat yang kita makan. Oke, makasih dok. Jadi sebenarnya lebih sehat, tapi harus tetap dibarengin ya. Jadi kalau misalnya kita mau tercegah dan terlindungi dari SARS-CoV ini, jadi kita harus benar-benar menjaga pola hidup sehat. Jadi yang merokok dihimbau untuk berhenti merokok, dan yang sedikit obesitas mungkin mulai mengurangi berat badannya. Itu ya dok Betul. ya, agar Ya, hidup sehatnya pelan-pelan ya, sehingga betul. Ya. ya dok ya. Oke dok, ini kita kembali lagi ke pertanyaan. Maaf nih saya harus maju karena nggak kebaca. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Itorus. Banyak banget ya dok artikel yang mengatakan kalau seorang yang terkena COVID-19 paru-parunya putih, dan kalaupun sembuh paru-parunya nggak akan sehat sebelumnya. Apakah itu benar dok? Nah, ini dok. Jadi lebih spesifik nih Ya. pertanyaannya. Jadi gini, penyakit COVID-19 virusnya menyerang sistem pernafasan. Kenapa? Karena di sepanjang sistem pernafasan kita itu ada reseptor AC2. Nah, reseptor inilah yang memudahkan virus untuk menempel. Nah, oleh karena itu, seseorang yang terinfeksi COVID-19 maka akan mengalami gejala pneumonia. Gejala pneumonia itu apa? Sesak nafas, ya. Dan kalau di ronsen atau di CT scan, maka paru-parunya akan menunjukkan gambaran putih atau dalam dunia medis dinamakan gambaran GGO, glass glow opacity, ya. Nah, dan setelah orang ini sembuh, ya, gambaran putih ini akan berkurang, ya. Tapi Oke. memang butuh waktu untuk penyembuhannya. Jadi pasien-pasien yang sembuh dari COVID-19, kapasitas parunya memang sedikit berkurang dibandingkan sebelum dia terinfeksi COVID-19. Tapi kapasitas parunya ini akan kembali seperti semula, membutuhkan waktu. Gitu. Jadi tetap bisa kembali, tapi butuh waktu. Oh, waktunya mungkin agak lebih lama gitu ya dok ya. Ya, Mungkin harus ada yang terus 2 terapi bulan, mungkin ya. 3 bulan. Betul. Oke, jadi itu ya Bu Sitorus. Semoga dokter jawaban dokter Haikal bisa membantu. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Sabina Fitria. Terhidrasi dengan cukup salah satu kunci tubuh tetap fit. Tapi bagaimana jika tidak minum air putih? Kalau saya kebanyakan minumnya pasti muntah. Apakah bisa digantikan dengan air isotonik yang lainnya? Itu dok. Nah, gini ya, sebetulnya untuk meningkatkan atau menjaga sistem imun tubuh tetap optimal itu tidak hanya dari satu faktor saja. Tidak hanya kita hanya mengandalkan harus minum air cukup, ya. Memang tubuh kita harus terhidrasi dengan baik. Nggak perlu air isotonik deh, yang penting air biasa, air mineral biasa, asalkan cukup minimal 8 gelas atau 2 liter sehari, itu sudah membuat tubuh kita terhidrasi. Kan selain dari air minum, tubuh kita juga mendapatkan cairan dari makanan. Gitu, ya. Jadi Oke. intinya, paling tidak kita cukupi kebutuhan cairan kita dari air minum itu minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Oke, jadi sebenarnya memang harus minum air putih ya, minimal 2 liter. Jadi boleh dibarengin dengan isotonik, tapi tetap air putih itu lebih sehat dibandingin minuman lainnya ya Iya, dok ya. Oke, iya. jadi Maksudnya gini gini, nih dok, ini kan mungkin nggak banyak perlu harus banget. isotonik, harus pH tinggi, tapi cukup air biasa. Oke, pakai air yang penting rutin minimal 2 liter gitu ya. Soalnya biasanya nih dok, kenapa mungkin ada pertanyaan seperti ini? Iya.
banyak orang yang nggak suka minum yang rasanya nggak ada mungkin ya, tawar gitu. Jadi eh, minumnya itu nggak cukup sampai 2 liter, mungkin kurang dari 2 liter. Jadi mungkin Oke. ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, Nah, apalagi kalau di rumah oke. aja, jujur nih dok ya, Triknya, di rumah kalau aja nih, triknya, mm-mm, ya, kan mungkin di rumah aja, jadi triknya, mereka kalau kita males nih ingin, geraknya. iya, iya, triknya, kalau kita memang hambar minum air putih biasa, kita bisa campurkan perasan lemon. Itu nggak itu boleh, nggak apa-apa. Jadi Oke, kalau lemon dicampur madu dipotong-potong, boleh nggak dok? boleh, boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi biar berasa dicampur madu dan lemon gitu ya dok ya. Jadi biar tetap Boleh, air putihnya itu terasumsi minimal 2 iya, liter. betul. Oke. Nah, kita lihat-lihat lagi nih ya, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari Nina Ahnan. Halo, apakah efektif minuman berenergi yang dijual bebas dapat menjaga tubuh tetap fit? Oh, jadi ini mungkin minuman-minuman yang beriklan itulah ya dok ya. Ini jadinya dia Iya, menanyakan karena apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Nah, takutnya oke. bukan sehat tapi malah sakit. Mungkin ini ya Oke, ketakutan dari Ibu Nina gitu. ya. Kalau pertanyaannya apakah boleh dikonsumsi, tentunya boleh. Kalau nggak boleh, nggak mungkin dijual dong. Ya nggak? Iya, benar, setuju. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah konsumsinya tidak berlebihan. Kenapa? Karena minuman berenergi biasanya berkalori tinggi. Kemudian juga ada kandungan kafeinnya. Nah, untuk beberapa orang, hal ini tentunya nggak baik, ya. Bahkan semua orang Mm-mm. sebetulnya andai kata minum yang berlebihan, itu akan memberikan dampak yang tidak baik nantinya. Gitu. Jadi, kalau memang mau minum minuman berenergi, boleh-boleh aja. Tapi ingat, tidak berlebihan. Ya, ingat, minuman berenergi bukan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan. Ya, itu hanyalah variasi minuman, gitu. Oke, jadi mungkin banyak yang salah kaprah nih dok dari sahabat-sahabat online untuk menjaga daya tahan tubuh agar imunnya tetap sehat dan tidak drop, sehingga mereka minum-minum yang pH tinggi, yang minuman isotonik atau bahkan minuman berenergi yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Boleh Betul. sebagai pendukung, tapi bukan Ya, yang utama ya dok ya. betul. Karena gini, yang namanya hidup sehat, ya, itu mudah dan murah, ya. Mudah Untuk dan mendap murah. Iya, untuk mendapatkan multivitamin, ya kalau memang uang kita nggak begitu banyak, kita bisa beli buah-buahan, ya. Vitamin dari buah-buahan lebih alami, nggak mesti beli multivitamin yang harganya ratusan ribu, ya. Nah, untuk supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik, kita cukup minum air putih. Nah, kalau untuk menambah rasa, bolehlah ditambah madu, tambah perasan lemon. Nggak perlu kita harus stok minuman berenergi, nggak perlu juga kita mesti stok minuman pH tinggi. Oke, berarti sebenarnya sehat itu murah dan mudah asal dijalannya konsisten ya dok ya. Betul, setuju. Oke, berarti ini catatan dari dokter malam ini sebenarnya yang bikin mahal itu karena kita di situ ada penyakit, di situ kita berusaha untuk sehat. Sebelumnya itu ya Ya, cuek aja gitu ya dok ya, ya. ya. Oke, Sebetulnya nah hidup mungkin sehat biar ini, semua teman-teman, ya gimana dok? sebetulnya hidup sehat ini sudah kita jalankan sebelum pandemi sebetulnya, baiknya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya jangan sampai ada pandemi dulu, baru kita Baru kita karena hidup takut sehat. baru hidup sehat. Apalagi kan Ya. dok, zaman sekarang ini kan seperti pola hidup sehatnya nih, lagi rame orang jogging-jogging, lagi rame Hmm. bersepeda-bersepeda, Berjemur, berjemur. berjemur-berjemur, tapi akhirnya kayak apa ya, sesional gitu ya. Jadi maksudnya Iya, berjemurnya seasonal. dihilangi Jadi diganti dengan bersepeda. Padahal harusnya euforia ya. angka betulnya ya. Gimana tuh dok menemukan fenomena yang masyarakat secara Iya, umum lah. iya.
Ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu baik ya, karena paling tidak masyarakat kita memang terdorong untuk menjalankan hidup sehat ya. Kita nggak Ya, perlu lah, nggak perlu harus saling menyalahkan atau apa ya, mungkin kalau kita lihat teman kita, oh dulu waktu belum pandemi kayaknya mager aja nih, nggak pernah olahraga, pas pandemi olahraga. Itu jangan, kita nggak boleh, tidak boleh kita tertawakan. Justru kita mesti dukung, ya. Pandemi ini apa hikmah positifnya? Positifnya kita menjadi lebih aware, lebih peduli dengan kesehatan kita dan kesehatan lingkungan kita. oke. Terima kasih dok. Ini lagi ada pertanyaan lagi dok. Ini sepertinya tadi mungkin belum baru masuk lagi. Jadi kebiasaan seperti apa nih yang harus kita terapkan untuk merawat kesehatan tubuh? Mengingat untuk beraktivitas di luar sekarang kan mesti hati-hati, gitu dok. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan apa nih yang walaupun di rumah aja gitu ya, tetap bisa hidup sehat dan tercegah dari pandemi. Tadi kan kalau saya tangkap kan kayak sirkulasi udara, takutnya nih karena panas, jadi ruangan jendela ditutup pasang AC, kan udara tetap nggak masuk nih dok. Iya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita mesti terapkan pola hidup sehat ya, pola makan yang gizi seimbang, rutin olahraga tiap hari minimal 30 menit dengan intensitas sedang ya. Nggak perlu berat-berat, cukup jogging dan cukup 30 menit ya, senam cukup. Kemudian tidur cukup 8 jam, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan ya, bisa menghandle stres dengan baik. Kemudian kalau kita merasa sedang tidak fit, di rumah aja, jangan keluar. Dan ketika di rumah, ya kita juga mesti perhatikan ventilasi. Artinya kita harus membuka ventilasi supaya ada sirkulasi udara baru yang masuk ke rumah kita, ya. Dan boleh saja kita hidupkan AC, tapi jangan terlalu lama tubuh kita kena AC. Kalau kulit kita setiap saat atau dalam jangka lama terkena AC, maka kulit kita akan mengalami dehidrasi, kering. Nah, sehingga kita berisiko untuk kekurangan cairan. Jadi ada Oh, kalanya AC kita matikan, kemudian kita buka jendela rumah kita supaya udara segar masuk ke rumah kita. oke, thank you dok. Ini ada pertanyaan yang saya sendiri pun agak kurang tahu nih apa nih. Kalau konsumsi habatus suda itu benar-benar nggak sih dok bagus untuk memelihara kesehatan? Saya Iya, baru dengar nih jadi dok. Habatus sauda itu adalah salah satu herbal, ya. Jadi herbal itu dia memang mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah seperti zat penangkal untuk melawan radikal bebas yang ada di tubuh kita. Tubuh kita setiap saat terpapar oleh radikal bebas dari polusi, sinar matahari, ya, makanan-makanan tidak sehat yang kita konsumsi, ya. Memang tubuh kita dibekali oleh antioksidan alami, tapi dengan bertambahnya usia, antioksidan alami yang diproduksi tubuh kita berkurang. Oleh karena itu, kita butuh tambahan antioksidan dari luar. Dan tanaman herbal biasanya mengandung antioksidan seperti coklat, ya, apalagi ginseng, Oke, kunyit, jahe, dan habatus sauda. Tapi ingat sekali lagi, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, untuk menjaga sistem imun kita tetap optimal, kita tidak hanya bisa mengandalkan dari satu faktor saja, tidak hanya bisa mengandalkan dari tanaman herbal saja, tapi harus melakukan semua faktor yang mendukung tadi. oke. Berarti sebenarnya ya memang kembali lagi ke kitanya ya dok ya menerapkan pola hidup sehat. Jadi kalau misalnya banyak minuman apa ya minuman minuman seperti tadi itu isotonik, pH tinggi itu sebagai pembantu ya, maksudnya biar mendorong kita biar lebih sehat lagi. Tapi sebenarnya yang utama olahraga, pola makan yang sehat, tidur cukup, Iya,
Dan terakhir tadi perbanyak minum air putih ya dok ya. Iya, jadi gini, Oke nih dok, intinya ada yang ya, nanya lagi nih dok. Banyak banget nih pertanyaan buat dokter nih. Kira-kira nih, tadi karena kita mention gitu ya, kalau nggak suka minum air putih yang tawar, boleh ditambah madu sama lemon. Jadi ada yang nanya nih dok, kira-kira takaran madu sehari itu yang bagusnya berapa banyak nih dok? Biar nggak iya. terlalu overdose mungkin seperti itu. Madu ini kan dia ada gulanya ya. Kemudian juga ada vitamin C, vitamin E, ada juga antioksidan, ada mineralnya. Nah, memang Ya, sebaiknya kita tidak berlebihan konsumsi madu ya. Nah, konsumsi madu sebaiknya itu paling tidak 1 sampai 2 sendok makan. 1 sampai 2 sendok makan sehari ya dok? Iya. Oke. Jadi berarti nanti kalau mau bikin minuman itu langsung di tempat yang besar gitu ya, langsung 2 Betul. liter, Mm-mm. peras lemonnya, taruh di lemonnya dan madunya gitu ya. Jadi biar nggak Iya. terakhir nih dok, biar semua sahabat-sahabat online IST ini aware gitu ya dengan himbauan pemerintah juga untuk di rumah aja, walaupun misalnya masih ada yang harus keluar karena memang pekerjaannya di luar gitu ya, biar tetap terjaga dan terlindungi dari COVID. Kira-kira apa sih pesan dokter Haikal nih buat masyarakat agar aware mengenai kondisi saat ini? Halo dok, halo, halo. Uh, dengar suara saya dok? Masih aman? Halo? Halo? Oh, halo? Masih aman dok? Suara saya kedengaran? Oke, kita coba ya. Halo dok, saya coba putus ya. Saya undang ulang. Halo? Coba ya. Kita undang lagi, coba ya. Sorry ya, karena signal memang kurang bersahabat nih ya, sahabat-sahabat online ISC. Tapi udah dirangkum semua ya tadi bahwa kita memang harus menjaga pola hidup sehat. Nah, sorry nih dok, sinyalnya kayaknya memang putus-putus. Nggak ada suaranya dok. Suaranya nggak ada, Suaranya nggak ada. Suaranya dokter nggak kedengaran. Oke, dokternya kita undang lagi ya. Kita coba ya guys. Nah, udah dicatat ya sahabat-sahabat online bahwa hidup sehat itu harus dimulai dari diri kita. Yang tadi jaga pola makan, tetap olahraga minimal 30 menit, minum air yang banyak, dan minum vitamin. Nah, tadi dokternya udah masuk tapi keluar lagi. Oke ya, kita undang ulang lagi dokternya. Eh, sembari nggak kedengaran suara dokternya. Iya nih, kita lagi undang ulang ya. Ditunggu ya teman-teman, sahabat-sahabat online ISC. Halo dok.
suara saya kedengaran ya? Suara dokternya? Ada yang Halo? bisa bantu? Ya, halo dok. Suaranya kedengaran sekarang. Iya. Jadi, tadi saya mau sampaikan ya, untuk aturan minum madu, kalau misalnya kita juga mengkonsumsi minuman manis lainnya ya atau makanan, maka konsumsi madu dibatasi 1 hingga 2 sendok teh ya. Oke. Oh, 2 sendok teh ya? Ya, Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dok dari Ibu Medina, gitu ya. ya. Saya ingin bertanya, virus itu kan hidup berasal dari sel inang yang hidup, tapi kenapa untuk virus COVID ini meskipun pasien sudah meninggal orang, tapi masih bisa menularkan untuk yang melihat jenazahnya seperti itu. Kenapa ya dok? Gitu. Itu pertanyaannya mungkin karena orang kan super worry jadinya ya, sehingga yang meninggal itu orang pun tak mau dekati. Gitu. Ya. Jadi gini ya, untuk pasien yang meninggal akibat COVID-19, maka pemulasaran jenazahnya itu mengikuti pemulasaran jenazah pasien infeksi, ya. Jadi pasien akan dilapisin berbungkus-bungkus, akan dibungkus plastik, kemudian dikasih kafan, diplastikin lagi, dimasukin kantong jenazah, dan itu di tiap lapisan dilumuri dengan disinfektan. Ya. Oke. Nah, virus masih bertahan sampai dengan 4 jam di dalam tubuh jenazah. Itulah kenapa pasien yang meninggal akibat COVID harus segera dimakamkan sebelum 4 jam. Ya. Dan boleh dibuka. Kalau dibuka kain kafannya, dibuka lapisannya, dikhawatirkan virusnya akan bisa menular, masih bisa menular, karena dia masih bertahan hidup. Ingat, virus COVID bahkan bisa bertahan sampai 3 hari di permukaan plastik, benda mati. Ya, di kardus, virus bertahan 24 jam. Di kaca, virus bertahan hingga 4 hari. Makanya hati-hati. Oke, berarti memang dari kitanya harus aware gitu ya dok ya, dan sering bersih-bersihin walaupun itu benda mati ya dok ya. Oke, nah ini karena udah sampai kerja, kita mau denger nih pesan-pesan dari dokter kepada masyarakat khususnya sahabat online IST agar aware gitu ya mengenai kondisi saat ini agar kita bisa memutus mata rantai gitu ya, membantu pemerintah agar kita segera keluar dari pandemi ini dan terus tetap di rumah aja kalau memang tidak ada yang darurat untuk keluar. Mungkin dokter ada pesan untuk masyarakat gitu ya, karena biasanya kitanya bandel nih dok gitu. Ya. Atau udah bosen? Ya, oke. Kalau bosan, saya pun bosan, ya. Tapi ya, ini semua ini kebaikan kita bersama, ya. Ya, apa saya sampaikan adalah jangan pernah menyepelekan penyakit ini, ya. Kita harus waspada, tapi tidak panik, ya. Kita tahu saat ini angka pasien positif semakin meningkat, ya. Dan kita sedang berada di PSBB tahap transisi menuju kenormalan baru. Artinya apa? Artinya kita nantinya akan hidup di tengah ancaman virus yang mematikan. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Apa itu? Menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin, ya. Pakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, ya. Kemudian bawa alat sholat sendiri, ya. Bawa alat makan sendiri. Kemudian juga perhatikan ventilasi ruangan. Jangan berada terlalu lama di dalam ruangan dengan ventilasi tertutup. Gitu. Kemudian satu lagi, ya, selama vaksin belum ditemukan, ini kan vaksin masih diteliti kan.
Nah, selama Iya, Dok. vaksin masih diteliti, maka kita tetap harus menjalankan aktivitas dengan adaptasi kebiasaan baru. Itu. Dan yang mau saya sampaikan di sini adalah mungkin teman-teman di sini belum pernah ketemu langsung atau melihat langsung pasien yang terinfeksi COVID-19, ya. Pasien yang terinfeksi COVID-19, maka yang namanya bernafas itu sangat-sangat susah. Ibaratnya kepala kita dilelepin di dalam air, kita nggak bisa bernafas lewat hidung, nggak bisa bernafas lewat mulut. Itu. Mungkin saja di antara kita ada yang membawa virus, tapi kita tidak bergejala atau OTG. Makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk lakukan tes. Paling tidak rapid test, tapi lebih baik lagi swab test. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dan orang sekitar kita, terutama orang tua kita, anak-anak, ibu hamil. Kenapa? Karena merekalah yang paling rentan untuk terinfeksi virus dan merekalah yang paling mudah mendapatkan gejala dan beresiko untuk mengalami komplikasi yang lebih berat. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, maka kita harus jalankan protokol kesehatan ini seketat mungkin dan lakukan tes. Oke, Dok. Terima kasih nih, Dok. Jadi sebenarnya memang semuanya harus dimulai dari diri sendiri ya, Dok ya. Dan kita pun yang aware itu harus mengingatkan teman-teman sekitar kita. Memang semuanya udah pasti bosen nih. Nggak mungkin semua orang lah, garda terdepan dokter juga udah yang harus biasanya libur, dengan keluarga berkumpul, ini tetap harus menjaga pasien. Dan sebetulnya garda depan adalah kita. Tenaga medis adalah garda belakang, ya. Oke, udah oke. Jawab untuk bisa memutuskan rantai penularan adalah kita, masyarakat. Kalau kitanya disiplin, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, maka kita bisa memutus rantai penularan. Ingat, saat ini kita jalankan kehidupan menuju kenormalan baru, tapi kita hidup di tengah-tengah ancaman virus yang mematikan. Jadi, tetap namun panik. Oke, berarti kita sebagai garda terdepan harus benar-benar belajar terus untuk hidup dengan new normal ya, Dok ya. Keluar masker, jangan sampai lupa bawa hand sanitizer yang kata dokter bilang. Oke, terima kasih ya, Dok ya, buat informasi-informasi, saran dan tipsnya gimana caranya biar kita tetap sehat, tetap fit gitu ya dalam keadaan yang sulit, karena kita nggak tahu virus ini sampai kapan, karena vaksinnya pun belum ditemukan, masih dalam uji coba. Jadi memang kita menghimbau semua masyarakat untuk memutus mata rantai dari kita dulu ya, dimulai dari kita. Jadi kalau semuanya aware dan care satu sama lain, mungkin kita akan tidak ada tuh namanya bosan ya, Dok ya. Ya. Oke, terima kasih ya dokter ya. Mohon maaf karena signal hari ini agak putus-putus karena hujan gitu ya. Di mana-mana hujan. Semoga sahabat-sahabat online bisa mendapatkan dan menerapkan tips yang sudah Dokter Haikal berikan malam ini. Jadi kitalah yang harus memutus mata rantainya. Terima kasih Dokter Haikal. Sukses ya, Dok ya. Oke, itulah sahabat-sahabat ISC tips-tipsnya. Jadi ayo kita bisa menerapkan pola hidup sehat dimulai dari kita. Jadi tetap terus di rumah aja. Kalau memang nggak ada kegiatan yang sangat mendesak atau urgent, jangan keluar rumah. Bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat ISC yang memang harus bekerja di luar,
Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer-nya, minum vitamin, dan tetap menjaga pola makan yang sehat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena tadi ada kendala-kendala teknis karena signal. Semoga tips-tips yang tadi Dokter Haikal berikan itu lengkap, udah disamariin, atau bahkan tadi kita udah ulang sebagian karena tadi ada beberapa signal yang putus. Jadi selamat menerapkan pola